Bismillahirrahmanirrahim. Bab 19. Zikir dan peraturannya. Sebagaimana yang diterangkan di dalam bab yang lalu, bahwa setiap orang yang hendak menyucikan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berkewajiban mengamalkan segala petua-petua yang diberikan oleh gurunya, di samping berzikir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan cara berzikirlah saja maka hakiki kekotoran hati dapat disucikan. Dan perlu ditegaskan juga bahwa tiada jalan lain untuk mengembalikan diri rahasia Allah pada Zatul Haq melainkan dengan cara menyuci hatinya. Kesucian hati bolehlah diukurkan mengikut tahap kesucian ketulan darah kotor yang ada di bagian bawah jantung seseorang itu, yang selama ini menyelubungi lampu ma'rifat. Dengan terhasilnya nur qalbun, manusia tersebut akan dapat dikuasai oleh Allah. Seperti sabda Rasulullah SAW, qalbul mu'min baitullah, hati orang mukmin itu adalah istana Allah. Di dalam membincangkan zikir ini, tentulah kita ingin mengetahui apakah makna zikir sebenarnya. Sesungguhnya zikir pada pandangan syariat adalah mengingati dengan melafazkan asma Allah, sama ada di bibir maupun di dalam hati. Namun di dalam bab ini kita akan membawa saudara-saudara sekalian kepada pentafsiran tasawuf. Adapun pentafsiran zikir pada pandangan tasawuf boleh ditafsirkan begini. Zikir adalah merupakan satu seruan kepada semua anggota zahir dan batin bagi tujuan untuk membersihkan hati dalam usaha untuk mengembalikan diri rahasia kepada Tuhan empunya diri. Ini berlandaskan kepada firman Allah di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah lah saja boleh membersihkan atau mententeramkan hati. Adapun zikir yang biasa diamalkan oleh orang hakikat dan ma'rifat adalah zikir af'al, zikir asma, zikir sifat, dan zikir zat. Adapun zikir af'al itu yaitu dengan melafazkan kalimat syahadat tauhid, yaitu la ilaha illallah, di mana ia merupakan zikir awal atau mula yang kelaziman diamalkan oleh orang-orang kumpulan syariat. Zikir ini juga disebut sebagai zikir nafi dan isbat, di mana si pengamal zikir ini akan menafikan segala haknya pada dirinya dan segala af'al pada dirinya dengan mengisbat segalanya kepada hak Allah semata. Di samping dia juga menafikan kewujudan dirinya dengan kewujudan Allah semata. Adapun zikir asma itu adalah dengan cara melapaskan zikir keluar napas, yaitu Allah. Zikir ini biasanya diamalkan oleh kumpulan tarekat, di mana pengamal-pengamalnya terus-menerus menafikan diri zahirnya dan terus mengisbatkan kepada diri batinnya semata-mata, yaitu Allah. Jika pada zikir syariat yaitu la ilaha illallah masih lagi dinyatakan nafi dan isbat dengan melafazkan kalimat la ilaha illallah dengan lidah dan hatinya secara berulang-ulang melafazkan kalimat penyaksian la ilaha illallah, tiada yang nyata hanya Allah. Tetapi pada zikir orang tarikat adalah lebih ringkas lagi dengan hanya terus menyatakan Allah saja, yaitu diri batin yang mengandungi diri rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir penyaksian diri batin ini dilakukan sambil si pengamalnya menilik diri batinnya. Di sini dapatlah diterangkan bahwa konsep yang disimpulkan pada zikir asma ini adalah la mawjuda illallah, tiada yang wujud pada zahir dan batinnya hanya Allah semata-mata. Adapun zikir sifat itu yaitu zikir keluar masuk nafas atau zikir tanapas, yaitu Allahu, di mana lazimnya zikir ini diamalkan oleh kumpulan orang-orang hakikat.
Sesungguhnya zikir ini adalah zikir di mana pengamal-pengamalnya pun telah memahami konsep pada penyaksian diri zahir dan batin, di mana mereka pun telah mendapat petuah penyaksian diri daripada gurunya yang mursyid lagi ma'rifat, yang telah menerangkan padanya yang diri batin itu sesungguhnya bernama Allah dan diri zahirnya itulah sebenar hakikat Muhammad. Untuk pengetahuan lebih lanjut, silakan saudara-saudara menyimak kembali di dalam bab-bab yang lalu, atau bertanyalah kepada mereka yang mursyid lagi ma'rifat. Jadi, bila seseorang itu berzikir dengan zikir sifat, maka berarti ianya menyatakan pada diri zahir dan batinnya tentang kedua konsep pegangan tadi. Allahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada yang nyata pada diriku, hanya diri batin, dan Muhammad diri zahir adalah penanggung diri rahasia Allah Subhanahu wa taala. Adapun zikir zat adalah dengan melafazkan inti zikir rahasia nufus, yaitu Zikir ini juga dinamakan zikir pertemuan ma'rifat di antara zakar dan farj, ketika berlakunya persetubuhan, atau dinamakan juga sebagai ucapan faras dan zakar. Zikir ini adalah zikir nyata menyata di antara pemberi dan penerima, yaitu zat dan sifat yang kamil mukammil pada ma'rifat di antara satu dengan lainnya. Adapun yang dimaksudkan kamil mukammil di antara satu dengan yang lain itu ialah bergaul bulat antara diri zahir dan batin, ataupun di antara hakikat diri Allah dan hakikat Muhammad. Ianya tidak boleh lagi bercerai atau tanggal di antara satu dengan lain pada konsep ma'rifat. Untuk keterangan lebih lanjut dan lebih mendalam, silakan bertanya kepada orang yang mursyid lagi ma'rifat. Terima kasih. Semoga bermanfaat.